Seperti kami sampaikan di video sebelumnya, karena Daud sangat mengasihi Tuhan, Daud berinisiatif mendirikan bait suci atau bait Allah. Ia merasa tidak enak hati karena tabut Tuhan berpindah-pindah, sementara Daud tinggal menetap dengan nyaman di sebuah istana. Namun Tuhan tidak mengizinkannya membangun bait suci. Karena tangan Daud dianggap berlumuran darah akibat sering berperang. Akhirnya bait suci dibangun oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Bait suci pertama ini sering disebut Bait Salomo, didirikan sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Salomo mulai mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di suatu tempat pengirikan Ornan, seorang Yebus. 2 Tawarik 3 ayat 1. Seperti kita ketahui, Moria merupakan tempat Ishak dikorbankan. Bagian yang paling tinggi dari bukit itu sekarang ditempati oleh masjid terkenal dengan nama Masjid Il-Haram. Diperkirakan letak dari bagian Maha Kudus atau mesbah untuk korban bakaran yang di halaman luar. Bukit ini diduga termasuk bagian dari tempat penggirikan Arauna yang dibeli oleh Daud dengan harga 50 sikal perak. 2 Samuel pasal 24 ayat 24 atau 600 sikal emas. 1 Tawarik pasal 21 ayat 25. Bait suci Salomo merupakan gedung yang memanjang dari timur ke barat. Menurut perkiraan, bait suci tersebut didirikan di atas suatu alas yang tinggi seperti bait suci Yehezkiel. Yehezkiel 41 ayat 8. Ukuran bait suci Salomo ini 60 hasta kali 20 hasta. Jadi 2 kali lipat kemah Musa yang berukuran 30 hasta kali 10 hasta. Jika dikonvensi 1 hasta sama dengan 45 cm, maka besar bait Allah Salomo berukuran 27 meter kali 9 meter. Bait suci tersebut dihiasi dengan emas, perak, dan batu berharga. Dari segi arsitektur, konstruksi dan kemewahan bait suci Salomo dianggap sebagai salah satu bangunan paling menakjubkan dalam sejarah. Bait suci itu sendiri terdiri dari 3 bagian penting: ruang Maha Kudus, tempat kudus, dan pelataran. Ruang Maha Kudus menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian yang merupakan peti berisi 10 perintah Allah dan perkakas suci lainnya yang merupakan bagian paling dalam dari bait suci. Hanya imam besar yang diizinkan masuk ke ruang Maha Kudus, dan dia hanya bisa melakukan setahun sekali pada hari penamaian. Tempat kudus adalah tempat orang Israel mempersembahkan korban mereka, dan pelataran adalah tempat mereka berkumpul untuk berdoa dan beribadah. Selain menjadi tempat persembahan korban, tempat berkumpul untuk berdoa dan beribadah, bait suci ini juga merupakan tempat orang Israel datang untuk mencari bimbingan dan hikmat Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan berdiam dan hadir dalam bait suci, dan bahwa imam besar yang dipilih oleh Tuhan dapat berkomunikasi dengannya dan menjadi perantara untuk menyampaikan segala pesan-pesan penting Tuhan kepada umatnya. Bait suci ini juga merupakan tempat di mana orang Israel datang untuk meminta pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, dan sekaligus menebus mereka dari dosa dan kesalahan tersebut. Bait suci memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial bangsa Israel. Selain menjadi simbol identitas nasional, bait suci juga merupakan sumber kebanggaan dan inspirasi bangsa Israel. Di samping itu, bait suci menjadi tempat pembelajaran dan budaya, sekaligus rumah para ahli Taurat dan pendeta yang bertanggung jawab melestarikan dan menafsirkan teks-teks kitab suci. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6, dicatat bahwa Raja Salomo membangun bait Allah ini selama 7 tahun. Dimulai dari bulan kedua pada tahun keempat pemerintahannya,
dan selesai pada bulan ke-8 pada tahun ke-11. Pentabisan sekaligus seremoni bait suci ini berlangsung 7 hari dan menjadi 1 minggu sukacita kudus di Israel. Perkenanan Tuhan yang luar biasa atas kediamannya ditunjukkan dalam awan yang memenuhi ruangan-ruangan kudus bait suci tersebut sewaktu para imam masuk ke dalamnya, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. 2 Tawarik pasal 5 ayat 14. Sayangnya kemegahan dan keindahan bait suci Salomo memiliki masa yang singkat. 34 tahun setelah pentabisannya atau 5 tahun setelah kematian Salomo, kemegahan bait suci mulai merosot dan kejayaannya semakin pudar dengan terjadinya penjarahan besar-besaran dan diakhiri oleh praktik pencemaran yang dilakukan terang-terangan dalam bait Allah tersebut. Semuanya diawali oleh Raja Salomo yang pada masa tuanya dipengaruhi dan disesatkan oleh istri-istrinya, para penyembah berhala. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Jalan-jalan raja sesat telah mempengaruhi kejayaan kerajaannya sendiri dan seluruh sendi kehidupan bangsa Israel merosot. Bait suci dengan kemegahannya kehilangan kekudusannya, dan Tuhan segera menarik perlindungannya atas bangsa Israel seiring dengan Dia menarik kehadirannya dari bait suci yang tidak lagi suci itu. Dan terjadilah musuh-musuh Israel, yakni bangsa Mesir yang dahulu pernah membelenggu mereka, kembali menekan bangsa Israel. Sisak Raja Mesir menguasai Yerusalem dan dia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 sampai 26. Keruntuhan bait suci tersebut berlanjut hingga berabad-abad. 216 tahun setelah penjarahan orang Mesir tersebut, Ahaz Raja Yehuda menghancurkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menutup pintu rumah Tuhan. 2 Tawarik pasal 28 ayat 24 sampai 25. Segenap rakyat telah menjadi penyembah berhala dan benar-benar jahat perilakunya sehingga Tuhan menolak mereka serta tempat kudus mereka. Kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku telah dikuasai oleh Asyur sekitar tahun 721 sebelum Masehi. Puncaknya pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar Raja Babel menyempurnakan keruntuhan bait suci dengan menghancurkan bangunan itu dengan api. Selama 70 tahun bangsa Yehuda sesudah itu dikenal sebagai bangsa Yahudi, tetap berada dalam penawanan dan bahkan sebagian besar penduduknya dibuang ke Babel. Sesudah itu bangsa Israel berada dalam titik terendah kehidupannya. Selain bait suci dihancurkan, identitas mereka dihilangkan dengan dibuang ke Babel. Penghancuran bait suci dan pengasingan bangsa Israel berdampak besar pada identitas, agama, dan budaya bangsa Israel. Bait suci tersebut bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga simbol hubungan dan interaksi mereka dengan Tuhan. Musnahnya bait suci dan mengalami pengasingan bukan hanya menjadi pukulan berat bagi orang Israel, tetapi hal ini juga mengakibatkan berkembangnya agama dan budaya baru dalam bangsa Israel. Walaupun bait suci Salomo ini sudah lama dihancurkan, namun bangsa Israel tetap berusaha membangun kembali bait sucinya. Bagaimana kisah pembangunan bait suci kedua? Silakan menyaksikan video kami berikutnya. Produced by Mesbah Keluarga.